Hai santayer semua, jumpa lagi. Semoga kalian sehat, sukses selalu. Kali ini Kang Cerita akan membawakan spoiler film tentang anak yang memiliki kekuatan super mencari pembunuh ibunya untuk membalaskan dendam. Bagaimana ceritanya? Gak usah basa-basi busuk, langsung kita cus. Film berlatar di tahun 2065, di mana manusia bisa menciptakan chip yang mampu menjadikan manusia punya kekuatan super. Awal cerita, seorang peneliti, sebut saja Mbak Sri, yang coba membawa kabur dua anak kecil, sebut saja Surti dan Tejo, keluar dari sebuah lab rahasia. Namun, mereka harus melawan para tentara yang bersenjata berat. Karena terdesak, lalu si Tejo marah hingga mengeluarkan kekuatan super yang meluluh lantakkan para tentara. Mbak Sri dan Surti berhasil keluar dari gedung, tapi sayangnya si Tejo tertembak. Mbak Sri dan Surti yang sudah di luar gedung pun masih dikejar oleh para tentara. Lalu Mbak Sri pun juga tertembak. Ternyata Mbak Sri adalah ibunya Surti. Karena melihat ibunya tertembak, Surti pun menjerit yang ternyata bisa mengeluarkan gelombang yang mementalkan semua tentara yang mengejar mereka. Lalu Mbak Sri menyuruh Surti untuk pergi menemui neneknya untuk bersembunyi agar aman. Setelah Surti menjauh, Mbak Sri diminta chip kedua generasi baru oleh bos penjahat. Sebut saja Ferdi, nggak pakai Sambo ya. Tiba-tiba Mbak Sri mengeluarkan bom dan lalu bunuh diri. Sebenarnya chip generasi kedua sudah ditanamkan ke Surti untuk membuat kanker Surti tidak memburuk. Tapi gejalanya tidak bisa dihilangkan. Adegan selanjutnya menunjukkan bahwa Surti sudah beranjak gede. Tapi dia sudah duduk di kursi roda dan dia tinggal dengan neneknya di pemukiman rakyat jelata yang disebut Sungai Bawah Tanah. Hingga kini beranjak gede. Di pusat penelitian terlihat Ferdi ngamuk-ngamuk sama para dokter. Karena sudah 10 tahun sejak kematian Mbak Sri, mereka belum mampu menciptakan chip generasi kedua. Lalu muncullah Tejo yang sudah gede. Dia melaporkan manusia sampel percobaan sudah banyak yang kabur dan tewas akibat memberontak. Lalu kata si Ferdi, solusinya adalah dia harus segera menemukan Surti kalau dia mau bertahan hidup. Suatu hari, Surti dan sahabatnya, sebut saja si Tono, sedang jalan-jalan ke pasar malam untuk mencarikan kacamata buat neneknya. Di sana ada anak buahnya Tejo yang sedang patroli mencari sampel mereka yang kabur. Kontan saja mereka langsung kabur. Tapi sayang terlihat oleh anak buah Tejo yang spontan langsung mengejar mereka dan akhirnya mereka tertangkap. Saat anak buahnya Tejo, sebut saja Pekok yang mesum menggerayangi Surti, datanglah target mereka yang menolong Surti dan Tono hingga si Pekok kabur. Si target ini sebut saja Yanto, ternyata dalam keadaan terluka parah. Lalu dia minta ke Surti untuk menunjukkan di mana apotik terdekat. Adegan selanjutnya menunjukkan bahwa si Yanto dibawa ke rumah Surti, yang ternyata neneknya Surti adalah seorang dokter. Awalnya si nenek menolak karena bisa berbahaya, tapi keburu si Yanto pingsan dan Surti minta tolong untuk mengobatinya. Setelah siuman, nenek minta Yanto langsung pergi. Adegan selanjutnya, si Pekok mengajak Tejo dan ajudan cewek, sebut saja Mince. Mereka melacak kemana si Yanto kabur. Akhirnya mereka mendobrak pintu rumah Surti, di mana Surti dan nenek lagi santai. Mereka menanyakan di mana si Yanto, karena nenek bilang nggak tahu. Lalu Mince mencekek si nenek. Tejo melihat ke arah Surti. Perasaan dia kok mirip Surti kecil ya. Lalu didekati dan dirobek bajunya Surti untuk melihat tanda lahir kalau itu betul Surti. Ternyata tidak ada. Awalnya tidak yakin kalau itu bukan Surti, tapi pas lihat Surti ngompol, dia ketawa yakin bahwa itu bukan Surti. Lalu Tejo mengejar Yanto dan terjadilah baku hantam yang akhirnya si Yanto tewas.
Akhirnya Surti, Tono, dan Nenek berhasil kabur dan pindah ke rumah Paman Sam. Si Surti mulai cari tahu tato yang ada di leher Yanto. Dia bertanya pada Paman Sam, tapi Paman Sam nggak mau kasih tahu. Lalu si Surti bilang ada gambar yang sama pada ibunya. Paman Sam kasih kode bahwa si Yanto ada di kamar mayat. Kemudian terlihat Surti mencari-cari di kamar mayat. Ternyata di kamar mayat ada si Peko. Lalu si Peko langsung saja menggerayangi Surti lagi. Langsung saja Surti pun menggigit si Peko. Kesal digigit, Peko membawa Surti ke ruang pembakaran mayat. Lalu dinyalakanlah oven itu agar Surti terbakar. Karena merasa kepanasan dan marah, tiba-tiba saja chipnya Surti menyala dan langsung saja pintu oven terpental dan tenaganya melempar si Peko terjungkal. Surti pingsan sampai rumah. Setelah siuman, neneknya mengajak Surti untuk pindah dari sungai bawah tanah. Karena si nenek tahu apa yang dilakukan Surti selama ini. Dia nggak mau Surti melanjutkan apa yang dilakukan Surti. Terlihat si Tejo memeriksa oven pembakaran mayat. Karena kesal dengar si Peko banyak bacot, Peko pun selesai ngontrak di bumi. Lalu si Tejo nyuruh anak buahnya untuk nyari si Surti. Di lab para dokter gagal lagi memasang implan ke sampel hingga tewas. Lalu Ferdi dikasih tahu sama Tejo bahwa di sungai bawah tanah dia sudah menemukan anaknya Mbak Sria itu Surti. Ferdi pun lalu senang menyuruh Tejo membawa Surti kepadanya. Suatu hari Tono ngomong ke Surti dan Nenek bahwa dia ikut tinju bawah tanah. Karena kalau menang, Tono mau ngajak mereka hidup di kawasan elit. Tapi Surti melarangnya dan menyuruh Tono berjanji jangan ikut. Akhirnya Tono ngalah bilang gak akan ikut tanding. Adegan selanjutnya, Surti memotong rambutnya. Lalu ia pergi ke pertandingan tinju yang diadakan si Tejo. Saat Surti ke pertandingan tinju, alangkah kagetnya dia saat lihat Tono sudah ada di dalam ring dan bersiap untuk bertanding. Di saat itu pula Tejo melihat Surti dan menghampirinya. Tapi dia kuciwa, ternyata Surti sudah tidak ada. Lalu Tejo menembakkan pistolnya yang akhirnya pertandingan pun bubar. Saat Tono mencari-cari Surti, langsung saja Tejo menendang dan menginjak Tono. Dan dia bilang sambil teriak, kalau Surti nggak keluar dari persembunyian, dia akan membunuh Tono. Akhirnya Surti keluar dan bilang hentikan. Karena Tejo banyak bacot, lalu ditendanglah si Tono hingga tewas. Karena marah, chipnya Surti aktif dan langsung menyerang Tejo dan terjadilah baku hantam. Sebenarnya sih menurut Mimin si Tejo kalah, tapi karena tiba-tiba tubuhnya Surti jadi lemah, Tejo dengan mudah mengalahkannya hingga pingsan. Next, Surti sudah ada di lab dalam keadaan terikat dan banyak selang yang terhubung di tubuhnya. Dan selang-selang itu terhubung langsung ke komputer. Nah, saat Surti siuman, dia melihat si Ferdi yang membuat ibunya terbunuh. Tapi si Ferdi nggak mau menunggu lama. Langsung saja dia menyuruh petugasnya untuk menyuntikkan sesuatu ke tubuh Surti. Dan Surti pun kelojotan. Saat proses hampir 100%, tiba-tiba komputer error, gagal data, dan semua komputer meledak. Semua kaget, ono opo iki? Lalu semua dokter cabut. Seketika Surti mampu melepaskan diri dengan mudah. Dia menjelaskan bahwa selama ini dia berusaha untuk mengeluarkan dan mengendalikan kekuatannya, tapi tidak pernah berhasil. Hingga saat dia dibakar di oven, baru bisa mengeluarkan kekuatan. Dia ingin bisa mengontrol kekuatan kapan saja, makanya ia sengaja ditangkap. Selain mengaktifkan chip, dia ingin ketemu pembunuh ibunya. Aku tuh nggak bisa diginiin, pikir Ferdi. Lalu si Ferdi menyuruh semua tentaranya menangkap Surti. Terjadilah pertempuran dan baku hantam yang hebat. Hingga semua tentara mati, Mince mati, dan si Tejo dipatah-patahin semua tulangnya.
Oh ya Santayer, sebelum kita lihat bagaimana kabar si Ferdi, jangan lupa share, like, and komen ya. Dan yang loncengnya belum dibunyikan, jangan lupa nyalain, biar Kang Cerita semangat cari yang seru-seru. Saat Surti mau bunuh si Ferdi, Ferdi bilang bahwa ibunya Surti ada sama dia. Langsung saja Surti mengajak Ferdi ke tempat ibunya berada. Ternyata bukan ibunya yang utuh, tapi hanya otak ibunya yang tersisa. Diawetkan bro, diawetkan. Surti marah. Lalu dihabisilah si Ferdi hingga mutiar. Ini ringkasan film Revenge Girl yang rilis tahun 2022. Jumpa lagi, semoga kalian sehat sukses selalu. Bye.